Hai Sobat Tiga semuanya. Senang sekali Natasha Germany bisa kembali hadir nih menemani kalian semua dalam program Highlights BRI Super League. Dimana seperti biasa kita akan menyajikan rangkuman gol-gol dari kompetisi sepak bola yang paling bergengsi di Indonesia. Kemenangan yang diraih oleh Persib Bandung dan juga Borneo FC Samarinda pada pekan ke-20 BRI Super League semakin mengokohkan keduanya di dua besar klasemen. Maung Bandung masih berada di puncak dengan selisih 1 poin atas Pesut Etam. Sementara ada Persija Jakarta yang gagal menjaga jarak dari dua besar usai takluk dengan Arema FC. Langsung saja yuk kita simak ini dia highlight selengkapnya untuk Anda. Laga big match tersaji pada game week ke-20 BRI Super League antara Persija Jakarta versus Arema FC. Disaksikan oleh lebih dari 56.000 penonton di Stadion Gelora Bung Karno, pertandingan ini menjadi momen emosional bagi 3 pemain Singoedan, yaitu Hansa Mujama, Rio Fahmi, dan Gustavo Franca yang datang dengan status pinjaman dari Macan Kemayoran. Pertandingan yang dipimpin oleh wasit Thorik Alkatiri berlangsung seru sejak menit pertama. Peluang demi peluang diperoleh oleh kedua kubu. Hanya saja hingga babak pertama usai tidak ada gol yang tercipta. Pada babak yang kedua, tuan rumah bermain dengan intensitas serangan yang lebih tinggi. Meski mampu mendulang sejumlah peluang, tim asuhan Mauricio Souza tetap kesulitan untuk menerobos pertahanan ketat Arema. Pada menit-menit akhir laga, Persija harus membayar mahal kerengahan lini pertahanannya. Pemain anyar Singoedan, Gabriel Silva, melakukan aksi individu sebelum menggetarkan gawang Persija di menit ke-82. Skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Arema. Gabriel Silva benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi tuan rumah. Memasuki injury time, winger asal Brazil sukses mencatatkan brace untuk menggandakan keunggulan tim tamu. Gol tersebut memastikan Arema meraih kemenangan, sekaligus menodai rekor tidak terkalahkan Persija di kandang pada BRI Super League musim ini. Tren kemenangan Persib Bandung terus berlanjut pada game week ke-20 BRI Super League. Menghadapi lawan kuat yakni Malut United FC, tim berjuluk Maung Bandung tampil perkasa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ketidakhadiran Sayuri bersaudara turut menjadi faktor yang membuat serangan Naga Gamalama kurang menggigit. Hal ini membuat Maung Bandung kerap leluasa melakukan eksplorasi serangan ke pertahanan lawan. Gol yang dinantikan para boboto akhirnya tercipta di menit ke-36. Berawal dari pelanggaran yang dilakukan pemain belakang Malut terhadap Robi Darwis, wasit Yudai Yamamoto menunjuk titik putih. Tom Hai yang dipercaya sebagai algojo berhasil memberikan keunggulan bagi tuan rumah. Selepas kedua tim kembali dari kamar ganti, dominasi serangan masih diperlihatkan tim besutan Pojan Hodak. Total 15 tembakan yang dilepaskan sepanjang laga, berbanding 6 yang dibuat oleh pemain Malut, memperlihatkan dominasi tersebut. 1 gol tambahan akhirnya mampu dibuat Persib di babak kedua. Pemain pengganti, Sadil Ramdhani, memperlihatkan kecepatan yang dimilikinya sebelum menambah keunggulan Maung Bandung di menit ke-87. Persib menang 2-0, sehingga tetap bertahan di puncak klasemen dengan poin 47. Sementara Malut di peringkat keempat dengan 37 harus semakin tertinggal dari sang pemuncak klasemen. Peringkat kedua klasemen sementara, Borneo FC Samarinda terus menempel ketat Persib Bandung yang masih menempati peringkat pertama. Kemenangan tipis atas Bayangkara Presisi Lampung FC pada lanjutan game week ke-20 memastikan Pesut Etam tetap tertinggal 1 angka dari Maung Bandung. Bertamu ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Borneo tertinggal dari tuan rumah pada penghujung babak pertama. Sebuah sepakan dari Privat Embarga sempat membentur pemain Borneo sehingga berbelok arah dan membuat gawang Nadeo Argawinata bergetar. Gol ini menutup babak pertama dengan skor 1-0 keunggulan The Guardians of Saburai. Setelah tertinggal, pasukan Fabio Lefundes langsung mengambil inisiatif serangan di menit-menit awal babak pertama. Hasilnya, babak kedua baru berjalan 6 menit, Borneo berhasil menyamakan kedudukan lewat tandukan Komang Teguh yang menerima umpan tendangan bebas dari Kasambu.
Skor 1-1 membuat para pemain tim tamu semakin gencar menggempur pertahanan tuan rumah. Hasil yang berbuah manis karena sesaat lagi memasuki menit ke-77, Iksan Nur Zikrak langsung sukses mencetak gol yang membalikkan skor menjadi 1-2 untuk keunggulan Borneo FC. Hingga laga usai, skor tidak berubah. Tambahan 3 angka membuat poin Borneo menjadi 46 atau hanya berselisih 1 angka dari Persib Bandung di peringkat pertama. Pelan tapi pasti, Persebaya Surabaya mulai menjadi ancaman di papan atas. Bajul Ijo mematenkan posisi di 5 besar setelah sukses mengalahkan sang tuan rumah Bali United FC. Pada laga lainnya nih, ada derby Mataram yang harus berakhir imbang tanpa adanya gol. Dan juga Semen Padang FC yang berhasil mengalahkan Persita Tangerang. Langsung saja, ini dia cuplikannya. Angin positif di kubu Persebaya Surabaya sejak berada di bawah komando pelatih Bernardo Tavares terus berhembus. Pada game week ke-20, Bajul Ijo sukses memperjudangi Bali United FC yang bermain di hadapan pendukungnya di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Penyerang Persebaya, Mihailo Perovic, membuka keunggulan tim tamu pada menit ke-26. Dengan sigap, pemain berpaspor Montenegro menyambar bol muntahan di depan gawang Bali untuk mengubah skor menjadi 0-1. Kedudukan ini bertahan hingga babak pertama usai. Sekembalinya dari kamar ganti, permainan solid barisan pertahanan Persebaya mampu membuat Bali United frustasi. Akibatnya, kesalahan barisan pertahanan Serdadu Tridatu mendapatkan hukuman yang mahal. Bola yang dicuri oleh Francisco Rivera digiring menuju kotak penalti dan diselesaikan oleh Alvan Swaib menjadi gol kedua Persebaya pada menit ke-69. Menjadi gol kedua Persebaya di menit ke-69. Pertahanan Bali yang karut-marut kembali menjadi sasaran empuk bagi Bajul Ijo. Hanya berselang 4 menit, Risto menjauhkan keunggulan Persebaya menjadi 3 gol tanpa balas. Bali sempat memperkecil ketertinggalan kala waktu normal tersisa 2 menit lewat gelandang pengganti Dennis Brunj. Namun gol ini hanya menjadi gol hiburan karena pada sisa pertandingan tidak ada lagi gol balasan yang tercipta. Kemenangan atas Bali United semakin mematenkan posisi Persebaya di papan atas. Kini Bajul Ijo memiliki poin 35 dan menempati posisi kelima. Sementara Bali yang baru saja mengumpulkan 28 poin tertahan di posisi ke-8. Derby Mataram yang mempertemukan PSIM Yogyakarta versus Persis Solo berlangsung ketat dan juga sengit. Gengsi yang meliputi kesebelasan yang berlaga membuat keduanya tidak rela mengakhiri laga dengan kekalahan. PSIM yang bertanding di hadapan pendukungnya di Stadion Sultan Agung betul di atas kertas diunggulkan karena menempati posisi yang lebih tinggi di klasemen. Laskar Mataram menghuni papan atas, sementara Laskar Sambernyawa tengah berjuang untuk keluar dari zona merah. Sempat terlibat jual beli serangan, keduanya harus mengakhiri babak pertama dengan skor 0-0. Setelah kembali dari kamar ganti, tuan rumah mampu mendominasi serangan dan mengkreasikan total 17 tembakan. Sementara Persis yang hanya sesekali melakukan serangan balik hanya mampu membuat 9 percobaan. Hingga wasit Yoko Supriyanto meniup peluit tanda pertandingan usai, tidak ada gol yang bisa dihasilkan oleh kedua tim. Duel derby Mataram berakhir imbang seperti pertemuan pertama, namun ketika itu kedua tim mengakhiri laga dengan skor 2-2. Hanya tambahan 1 angka, PSIM kini menduduki peringkat ke-7 dengan poin 31. Sementara Persis masih berada di atas klasemen dengan poin 11. Semen Padang FC menghidupkan asa untuk keluar dari zona degradasi setelah meraih kemenangan penting atas Persita Tangerang pada laga yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Namun perjuangan untuk meraih 3 angka mesti dilalui dengan susah payah. Meskipun berstatus sebagai tim tamu, Pendekar Cisadane tampil percaya diri. Meskipun tidak dominan dalam penguasaan bola, tim besutan Carlos Pena mampu bermain dengan pertahanan yang disiplin dan juga rapat, sehingga sulit bagi tuan rumah untuk menemukan celah. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, perubahan dilakukan oleh pelatih Kabau Sirah, Dejan Antonic, dengan memainkan Maicon dan juga Ripal Wahyudi pada jeda antar babak. Masuknya kedua pemain ini membuat permainan Semen Padang menjadi lebih hidup.
Upaya tak kenal lelah untuk mencetak gol akhirnya membuahkan hasil pada penghujung pertandingan. Pelanggaran yang dilakukan oleh bek Persita, Andrean Rindorindo, terhadap bomber Semen Padang yakni Diego Mauricio menghasilkan tendangan penalti untuk tuan rumah. Diego Mauricio mengambil kesempatan ini dan berhasil membawa Semen Padang unggul 1-0 atas Persita yang tentunya bertahan hingga laga usai. Meraih 3 poin, Kabau Sirah naik ke posisi ke-16 mengungguli Persijap yang kalah head to head dari Semen Padang. Meskipun kedua tim memiliki poin yang sama yakni 15. Persita sendiri harus terlempar dari 5 besar setelah poinnya dilewati oleh Persebaya Surabaya. Di segmen yang ketiga ini, Natasha masih punya informasi-informasi lainnya yang gak kalah menarik. Dua tim papan tengah, Persik Kediri dan juga PSM Makassar untuk sementara mengamankan posisi di papan tengah usai sukses mengalahkan lawan-lawannya. Sementara ada Persijap Jepara yang menjaga asa untuk bisa keluar dari zona degradasi berkat kemenangannya atas Madura United FC. Ini dia selengkapnya. Hujan lebat melanda kota Kediri saat berlangsung laga antara Persik Kediri kontra Dewa United Banten FC. Tuan rumah mampu unggul cepat pada menit keempat. Umpan panjang dari Adrian Luna gagal untuk diantisipasi barisan pertahanan Dewa, sehingga memudahkan Ernesto Gomez yang berada di posisi bebas untuk mencetak gol perdana bagi tim Macan Putih. Keunggulan Persik bertambah saat laga memasuki menit ke-32. Kolaborasi antara John Toral dan juga Ezra Walian menghadirkan gol kedua bagi tuan rumah. Serangan yang diawali Toral diakhiri dengan gol oleh pemain asal Spanyol yang mendapatkan umpan matang dari Ezra. Babak pertama pun berakhir dengan keunggulan 2-0 untuk Persik Kediri atas Dewa United. Di babak yang kedua, pasukan Banten Warriors sempat menyalakan asa setelah Vinicius memperkecil ketertinggalan Dewa pada menit ke-55. Namun pada sisa pertandingan yang sempat diguyur hujan deras ini, Dewa tidak mampu menambah perolehan golnya. Menang 2-1, Persik menghuni posisi ke-11 dengan 25 poin, menggeser Dewa yang turun ke posisi ke-12 dengan selisih 1 angka di bawah Macan Putih. PSBS Biak yang masih berada di bawah kendali caretaker Kahudi Wahyu Widodo menjamu PSM Makassar dalam laga game week ke-20 yang berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Di laga ini, tim Juku Eja mencoba untuk memutus rangkaian nir kemenangan yang terangkai dalam 7 pertandingan terakhirnya. PSM sempat mendapatkan serangkaian peluang sepanjang babak pertama. Pada menit ke-43, tim Juku Eja akhirnya berhasil memecah kebuntuan. Aksi dribble yang menawan dari Rizky Eka dari sisi kiri diakhiri sebuah tembakan melengkung ke gawang PSBS. Gol indah ini membawa PSM unggul 1-0 pada jeda antar babak. Keunggulan ini membuat tim asuhan dari Thomas Trucha menghadapi babak kedua dengan percaya diri. Saat laga memasuki menit ke-54, Gladson Paixão memperbesar keunggulan Juku Eja setelah memaksimalkan kemelut di kotak penalti. Tertinggal 0-2, PSBS mencoba mengejar pada sisa pertandingan. Sayangnya, hanya 1 gol tercipta dari 21 tembakan yang dibuat oleh Laskar Badai Pasifik sepanjang pertandingan. Gol itu tercipta melalui tembakan dari Ruggieri yang diawali sebuah set miss tendangan bebas. Kemenangan menempatkan PSM di posisi ke-13 klasemen dengan mengumpulkan 23 poin. Sedangkan bagi PSBS, hasil ini membuat posisi mereka terancam turun ke zona degradasi. PSBS berada di bibir jurang degradasi yakni posisi ke-15 dengan mengumpulkan 17 poin. Persijap Jepara tidak punya pilihan selain kemenangan saat menjamu Madura United FC di Stadion Gelora Bumi Kartini. Posisi yang belum beranjak dari zona merah membuat raihan 3 angka menjadi sangat penting bagi Laskar Kalinyamat agar bisa selamat. Namun bukan hal yang mudah bagi Persijap untuk mengamankan poin 3 meskipun bermain di depan publiknya sendiri. Madura yang masih berada di posisi yang rawan menampilkan permainan yang Spartan. Alhasil, tak ada gol tercipta hingga penghujung babak pertama. Pada paruh kedua, Persijap akhirnya memecah kebuntuan. Pergerakan dari Carlos Franca di kotak penalti dilanjutkan dengan sebuah umpan silang
yang memaksa pemain bertahan Madura, Giovanni Numberi, mencetak gol bunuh diri. Gol yang tercipta di menit ke-65 menjadi gol sematawayang di pertandingan ini. Kemenangan tipis 1-0 masih menempatkan Laskar Kalinyamat di peringkat ke-17 dengan 15 poin. Persija memiliki poin yang sama seperti Semen Padang FC, namun kalah dalam head-to-head. Sahabat Liga, sekarang kita sudah sampai nih di penghujung acara. Tapi sebelum berpisah, Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa ya klik tombol like, share, dan juga kalau kalian ingin memberikan kritik serta saran, silakan banget di kolom komentar. Dan semoga informasi-informasi tadi bisa memberikan kalian semua hiburan dan juga wawasan. Akhir kata, Natasha Germania pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Keep sportive, stay healthy, bye!